Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Ananda semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kelahiran putra Pangeran Siddhartha. Setelah Pangeran Siddhartha ini melakukan kunjungan atau melihat-lihat di kerajaan Kapilawastu dan ke taman kerajaan, Pangeran Siddhartha ini melihat 4 peristiwa. Peristiwa yang pertama, kedua, dan ketiga ini membuat Pangeran Siddhartha begitu sedih, yaitu melihat orang yang sakit, orang yang tua, dan melihat kematian. Akan tetapi, Pangeran Siddhartha itu ketika melihat di peristiwa yang keempat, yaitu petapa, dan dengan penjelasan dari Cana, Pangeran Siddhartha ini menjadi bahagia atau gembira. Kenapa? Karena ternyata ada cara atau jalan untuk menjalani kehidupan yang akhirnya terbebas dari kelahiran, kematian, dan usia tua. Ketika Pangeran Siddhartha sedang berjalan-jalan setelah melihat petapa, kemudian pada saat itu Raja Suddhodana ini mendengar bahwasannya Putri Yasodhara itu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, mendengar itu Raja Suddhodana kemudian sangat bahagia, dan pada saat itu kemudian Raja Suddhodana ini memerintahkan dayang istana atau pelayan istana ini untuk mengabarkan berita bahagia itu kepada Pangeran Siddhartha yang sedang di dalam perjalanan dari taman istana ke kerajaan atau ke dalam istana. Nah, pada saat itu Pangeran Siddhartha merasa bahagia. Ya, tentu saja bahagia ya. Karena apa? Karena anaknya telah lahir dengan sehat dan selamat. Akan tetapi pada saat itu Pangeran Siddhartha ini juga sedih. Kenapa sedih? Ya karena dengan lahirnya anak Pangeran Siddhartha ini membuat Pangeran Siddhartha pasti akan sulit untuk menjadi seorang petapa. Nah, setelah Pangeran Siddhartha mendengarkan kabar dari dayang atau pelayan istana, Pangeran Siddhartha itu kemudian mengucapkan suatu kalimat, yaitu Rahulo Jato Badanang Jatang. Artinya yaitu satu jerat telah lahir, satu ikatan telah terlahir. Asura Rahu yang merampas kebebasan dan menawanku telah lahir. Ya, maksudnya adalah ketika Rahula ini sudah lahir, berarti ada ikatan yang lebih kuat bagi Pangeran Siddhartha supaya tidak dapat menjadi petapa. Dan pastinya ketika dia tidak bisa menjadi petapa, Pangeran Siddhartha tidak bisa untuk mencapai pembebasan dari usia tua, sakit, dan kematian. Makanya Pangeran Siddhartha pada awalnya senang, tapi kemudian Pangeran Siddhartha ya menjadi sedih. Karena tadi Pangeran Siddhartha mengucapkan kata Rahulo Jato atau Rahula telah lahir ya. Sedangkan nama Rahula atau Rahu sendiri pada zaman dahulu di India, Rahu itu berarti raksasa siluman yang jatuh dari alam dewa. Rahu dianggap sebagai penyebab terjadinya gerhana bulan. Sedangkan arti dari kata Rahula atau nama Rahula sendiri yaitu belenggu atau jerat. Ya, tahu ya belenggu atau jerat? Berarti belenggu itu sesuatu mengikat kita atau menjerat kita. Jadi kita tidak bisa kemana-mana. Kemudian bagaimana pemberian nama dari Rahula? Ketika para dayang istana itu kembali kepada raja bersama dengan para pelayan dan juga pengawal, dalam perasaan gembira Raja Suddhodana ini menanyakan kepada para dayang atau pelayan dan pengawal yang diminta agar
menemui Pangeran Siddhartha untuk mengabarkan dan meminta Pangeran Siddhartha kembali ke istana. Pada saat itu ditanya, "Wahai pengawal dayang atau pelayan, apakah yang disampaikan atau dikatakan oleh Pangeran Siddhartha?" Nah, pada saat itu para pelayan dan juga dayang ataupun pengawal ini mengatakan bahwasanya yang diucapkan oleh Pangeran Siddhartha adalah yang Rahula jatuh tadi itu, ya. Nah, kemudian pada saat itu akhirnya Raja Suddhodana itu kemudian memberikan nama bagi cucunya, dan sejak saat itu cucunya dikenal dengan nama Rahula, yang artinya belenggu atau jerat. Oke ya, Ananda semua, ya, demikianlah arti dari kelahiran putra Pangeran Siddhartha yang kemudian diberi nama Rahula. Untuk berikutnya, setelah bicara telah menyampaikan bagaimana kelahiran dari putra Pangeran Siddhartha, teacher akan memberikan tugas kepada Ananda semua, dan tugasnya adalah berikut ini. Oke, Ananda semua, setelah teacher telah menyampaikan materi dan juga telah memberikan tugas kepada kalian, untuk selanjutnya teacher berharap kalian bisa melihat dan mendengarkan materi yang telah teacher sampaikan, dan kemudian Ananda semua mengerjakan tugas yang telah teacher berikan. Dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.